jalan lagi ya. Oke, saya lanjutin. Saya berjalan menuju ke tempat parkiran dan piknik di hutan tempat saya tinggal, di desa, maksud saya di desa yang dimana saya tempat tinggal itu banyak, di hutannya itu banyak tempat untuk pikniknya. Jadi nggak cuma di sini saja ya, kalau nanti di seberang jalan sana juga ada tempat piknik. Jadi banyak pilihan. Oke, tuh lihat ada orang yang juga sini itu. Terus di sini sebagai kenang-kenangan itu ada pohon yang dulunya itu pohon, tapi pohon itu mati begitu saja. Terus ada orang yang dia adalah seniman, dia memahat pohon itu. Oke, teman-teman, ini setelah saya parking di parkiran Buchenwald Bos, saya akan menuju ke hutan, masuk ke dalam. Dan biasanya di sini kita ada map ya, dan juga rute seperti ini ya, rute berapa kilo, rute jalan atau rute lari, selalu banyak di sini rute ya. Ada rute untuk naik sepeda dan kalian bisa pilih mau berapa kilometer, atau mau jalan kaki, atau mau naik sepeda, atau juga disediakan juga rute untuk kursi roda ya. Dan di sini selalu ada juga parkir khusus untuk orang-orang yang valid, yaitu orang valid itu orang-orang yang cacat ya, akan tetapi bisa mengendarai mobil. Di situ ada. Dan di sini juga ada rute lagi juga, map ataupun peraturan di hutan. Nah, seperti orang-orang yang membawa anjing, dia harus mengikatkan anjingnya ya, dibawa dengan tali, nggak boleh dilepas. Nah, seperti ini ya. Sini juga ada map. Ini Ubentir, berarti saya ada di sini. Saya sekarang akan mengambil rute yang 3,6 kilo jalan kaki. Oke, saat ini jam 6:30 malam. Kan saya kasih tahu juga, kita tinggal pilih ya, mau jalan yang mana tadi. Terus di sini juga ada tempat seperti itu, Hondensono, itu tempat khusus untuk anjing ya, yang dia anjing boleh dilepas ya. Terus di sini karena di daerah saya itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan di hutan. Ini seperti kita berjalan di hutan sambil bisa mengikuti puisi yang puisi yang ditulis dari beberapa penduduk di sini. Oke, yuk nanti kita jumpai puisi-puisi itu. Pernah menjumpai ini? Saya belum pernah melihat ini di Indonesia, tapi kalau di tempat kita bisa dibilang bekicot ya. Tapi dia di sini banyak jenisnya. Di sini dia tidak mempunyai rumah ya,
cantik sekali ini di sini. Oke. Yes, aku temukan lagi ini bunga kamila ya, yang sebagai herborus ya, seperti saya akan mengeringkan bunga ini dan saya jadikan teh karena mempunyai fungsi untuk calming. Jadi orang yang stres, yang dia gemetaran, dia pakai ini ya. Bikin untuk teh kamila, kamila yang saya temukan di sini. Kalau kita bilang ini namanya nettle ya. Daun ini mempunyai fungsi untuk mencuci darah ya. Biasa saya gunakan untuk teh atau untuk pucuk daunnya saya ambil, itu saya bikin sup ya. Dan daun ini sangat menggigit, maksud saya jika tersentuh dia akan berhari-hari kulit kalian merasa gatal. Ini juga bagus sekali untuk orang yang punya artritis sakit tahu ya itu ya. Tapi karena di belakang di kebun saya banyak, maka saya nggak perlu mengambil dari hutan. Sampai lagi di sini kerumunan daun dasluk ya. Ini daun itu kalau dihancurkan seperti ini, itu mempunyai bau seperti bawang putih. Bisa dimakan. Saya sering pakai untuk masak ya. Untuk bumbu jadi pengganti dari bawang putih, daunnya aja yang dipakai. Jadi ya oke teman-teman, ketika musim semi, yaitu waktu pohon itu tidak punya daun, waktu itu ranting-rantingnya tinggal ranting-ranting, dan musim semi dia mulai punya daun, daun mulai tumbuh. Nah, kata penjaga hutan, jika telinga kalian ditempelkan ke beberapa pohon, kalian akan mendengar suara dari pohon itu seperti ada air. Mereka bilang itu pohon membutuhkan air dan dia mengambil air dari bumi, dari dalam tanah itu, dan disedot ke atas karena dia membutuhkan energi untuk mempunyai daun. Nah, beberapa pohon kita bisa mendengar dan memang benar, saya pernah membuktikan itu. Tapi sekarang musim panas, jadinya pohon-pohon sudah perfect mempunyai daun ini. Brambes, buahnya bisa dimakan begitu saja dan bisa juga digunakan untuk bikin yam atau untuk bikin sirup ya. Sedangkan daunnya yang masih muda itu saya gunakan untuk tenggorokan kita. Seandainya tenggorokan kita sakit, biasanya akan saya bikin dengan bikin teh ya. Daunnya tinggal dikeringkan atau seduh saja begitu saja dengan air panas, itu akan membantu meringankan tenggorokan yang sakit. Oke, kita
kita lanjut perjalanan saya. Yuk. Halo, saya menjumpai tupai. Ada kalian lihat itu tupai? Itu loncat. Halo tupai. Ya, sekarang tupainya naik ke pohon itu ya. Halo tupai. Ya, kalian bisa jangan lihat ya. Dia udah naik ke pohon. Iya. Iya, kamu cari kacang ya. Ikan natur milik natur. Karena dalam energi natur akan memberikan energi terhadap diri kita juga. Ya teman-teman, di sini banyak strike ya, pohon yang ada di hutan, buah-buahan, dan kita pun boleh mengambil. Tidak dilarang di sini, asalkan cuma mengambil secukupnya dan tidak untuk komersial. Nah, seperti ini baru berbunga karena ini awal saya bilang saat ini bulan Juni ya, bulan Juni awal tanggal 23 Juni ya, yaitu awal dari musim panas. Ini baru berbunga. Ini brambes yang buahnya bisa hitam dan merah. Di sini saya suka mengambil dengan cuman sayang sekali saya tidak mempelajari suara burung. Ada teman saya yang dia juga di bagian natur pun dia bisa mendeteksi itu burung apa, namanya burung apa, dan suaranya kalau bernyanyi seperti ini itu dia bisa menerka. Dan memang benar. Oke. Berjalan kurang lebih 1,5 kilometer, saya menjumpai lagi di sini itu rute untuk yang mau mengikuti puisi ya. Rute puisi juga ada, jadi setiap berapa kilometer selalu ada puisi yang menjuarai puisi di daerah kita. Oke, karena saya mau mengikuti rute yang 3,6 km, yaitu rute yang ini ya, rute ini tadi 3,6 saya akan ngikutin. Di sini saya juga menjumpai lagi itu map ya, juga dengan penjelasan binatang apa yang akan ditemui, terus juga tempat di sini disebut namanya apa, karena di sini dulu banyak kelinci ya, terus yang bersembunyi di gundukan gitu, seperti makanya di sini dibilang Konainen Berg ya, Berg itu gunung dan Konanis kelinci. Di sini nanti kita akan jumpai itu seperti rumah, juga tempat untuk piknik. Kan dijumpai itu, dan di sana juga banyak parkir di dalam itu sepeda
biasa digunakan juga untuk tempat bermain anak-anak. Pokoknya asik deh di sini. Wow, ini saya sudah kembali lagi ke tempat parkiran. Tadi waktu saya parkir itu tidak begitu banyak mobil, tapi sekarang rupanya semakin banyak orang datang ke sini. Well. Oke. Ya udah guys, sekarang sudah hampir jam 7:30 ya, 8 malam. Tadi saya potong jalan jadi saya nggak jadi 3,6 km karena kaki saya keseleo. Oke, sekarang saya pulang. Bye bye.